Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya adik-adik sekalian? Baik. Oke, sebelumnya di sini puasa semua. Alhamdulillah. Oke, benar. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sebelum memulai pelajaran agar materi yang kita dapatkan hari ini dapat bermakna dan bermanfaat bagi kita ke depannya. Oke, baiklah, kepada Peggy bisa untuk memimpin teman-temannya dalam berdoa. Alhamdulillah. Oke, karena kita telah berdoa tadi, selanjutnya marilah kita menyanyikan lagu wajib nasional sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini. Untuk lagu wajibnya, kita akan menyanyikan lagu wajib nasional dari Sabang sampai Merauke. Oke, kepada adik-adik sekalian, dimohon untuk berdiri. Oke, mari kita nyanyi sama-sama lagu dari Sabang sampai Merauke, ciptaan R. Surajo. Dari Sabang sampai Merauke, berjejer pulau-pulau, satu menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Oke, kepada adik-adik sekalian, silakan untuk duduk kembali. Oke, setelah kita menyanyikan lagu wajib nasional, mudah-mudahan rasa nasionalisme kita terhadap negara kesatuan Republik Indonesia akan semakin kuat dan tumbuh kesadaran untuk tetap menjaga persatuan negara Indonesia. Oke, untuk materi kita pada pagi hari ini, kita akan belajar mengenai pelajaran bahasa Indonesia. Untuk materinya adalah paragraf deskripsi. Di sini, apa adik-adik sekalian tahu apa itu yang dimaksud dengan paragraf deskripsi? Tahu. Oke, untuk paragraf deskripsi sendiri adalah memiliki pengertian sebagai paragraf yang menggambarkan suatu objek atau gagasan serta tempat, atau bisa juga peristiwa yang digambarkan secara rinci dan jelas agar orang lain tahu penyebab ataupun peristiwa yang sedang terjadi di suatu tempat atau objek yang sedang dikaji tersebut. Paragraf deskripsi itu dapat kita temukan di kehidupan sehari-hari. Objek tersebut dapat berupa
apa saja, mulai dari hewan, tumbuhan, bangunan, dan lain-lain. Oke, di sini adik-adik tahu gambar apa yang ada di proyektor ini? Pohon. Ada lagi jawaban yang lain? Taman. Oke. Gambar ini adalah gambar, benar kata Peggy dan Numa, yaitu gambar taman, dan atau lebih jelasnya yaitu taman kota. Di sini gambar taman kota ini dapat kita jadikan sebuah paragraf deskripsi dengan menjabarkan objek-objek yang ada di dalam gambar taman ini seperti kursi, pohon, bunga, danau, dan sebagainya. Oke, sebelum Bapak membuat paragraf deskripsi, Bapak akan menjelaskan langkah-langkah dalam membuat sebuah teks deskripsi. Yang pertama yaitu memilih objek yang akan digambarkan. Seperti Bapak tadi memilih gambar taman kota, ataupun di awal tadi Bapak memilih gambar kucing untuk dijadikan objek sebagai dasar pembuatan paragraf deskripsi. Untuk selanjutnya itu menyusun ide atau bentuk, warna, dan ciri-ciri objek. Nah, seperti Bapak jelaskan di awal tadi, Bapak dapat mendeskripsikan apa-apa yang ada di kucing, sebagai contoh yaitu mata, hidung, mulut, dan sebagainya. Hal tersebut dapat menjadi susunan ataupun kerangka di dalam menyusun sebuah paragraf deskripsi. Nah, jika kita sudah menemukan ide ataupun bentuk atau ciri-ciri dari objek yang telah kita amati, kita dapat melihat atau menyusun kalimat yang menggambarkan objek secara lebih jelas atau lebih mendetail. Sebagai contoh, tadi Bapak menyebutkan mata dan hidung. Mata dan hidung tersebut dapat kita rangkai atau kita sambung agar menjadi sebuah kalimat yang lebih mendetail dan lebih menjelaskan apa yang menjadi ciri khas objek tersebut. Sebagai contoh, mata dan hidung kucing. Mata kucing itu bening seperti kristal dan memiliki sebuah hidung mungil yang peka terhadap penciuman, sehingga mata kucing dan hidung kucing sangat membantu kucing dalam beraktivitas ataupun melakukan hal-hal yang kucing itu senangi sehari-hari. Nah, jika kita sudah bisa membuat atau menyatukan beberapa objek tadi, maka kita telah membuat sebuah paragraf deskripsi yang sudah selesai dan bisa kita tampilkan di khalayak umum atau di depan kelas. Oke, seperti gambar kota, di sini Bapak akan membuat sebuah paragraf deskripsi yang menjelaskan mengenai taman kota ini di papan tulis.
merupakan salah satu dari pada contoh paragraf deskripsi yang objek atau PJ utamanya yaitu taman kota. Di sini kalimat awalnya berbunyi taman kota itu sangat asri. Dan kata selanjutnya yaitu hal ini didukung oleh beberapa komponen yang ada di dalam taman kota tersebut, mulai dari pepohonan serta jernihnya air danau yang membuat taman tersebut tampak lebih asli. Nah, ini merupakan contoh daripada paragraf deskripsi. Penglihatan ini sudah kabur. Kata dasar dari penglihatan adalah, yang bisa menjawabnya boleh silakan angkat tangan. Saya. Oke, kepada Peggy dipersilakan untuk menjawab. Lihat. Oke. Yakin untuk jawaban melihat atau tidak? Mau mengganti dengan jawaban yang lain? Oke. Lihat. Oke, karena jawaban pertama dari Peggy yaitu melihat, mari kita lihat jawaban yang benar. Oke, betul. Untuk teman-teman sekalian, boleh kasih aplaus untuk Peggy. Jawaban yang benar. Oke, setelah Bapak memaparkan apa yang dimaksud dengan kalimat transitif dan intransitif tadi, Bapak ada tugas kelompok di mana Bapak meminta adik-adik sekalian untuk membuat 2 kelompok yang sama banyak. Oke, kepada adik-adik sekalian bisa untuk rapat ke kelompok masing-masing. Kalau saja Bapak lagi ini kelompok Lisa dan ini kelompok Nafta. Oke, di sini Bapak ada sebuah media ataupun objek yang akan Bapak bagikan kepada adik-adik sekalian. Nah, di sini adik-adik tahu apa yang akan dilakukan terhadap gambar yang telah adik-adik pegang tersebut? Belum. Oke. Di sini Bapak akan memberitahu apa yang akan atau apa yang harus adik-adik lakukan terhadap gambar yang telah Bapak berikan tadi. Di sini Bapak meminta kepada adik-adik sekalian untuk membuat sebuah kalimat deskripsi yang telah Bapak jelaskan di awal mengenai objek yang telah adik-adik dapatkan sebelumnya. Dan untuk selanjutnya, hasil daripada pekerjaan adik-adik sekalian Bapak minta untuk dipresentasikan ke depan kelas agar bisa dikoreksi ataupun dinilai oleh Bapak ataupun teman-teman adik-adik sendiri. Oke. Di sini Bapak berikan waktu sekitar 5 menit untuk adik-adik sekalian membuat sebuah paragraf dan deskripsi tentang objek yang telah Bapak berikan sebelumnya. Kepada adik-adik dipersilakan untuk memulai kegiatan. Buat di belakangnya aja nggak apa-apa. Di sini jika adik-adik kurang paham ataupun ada yang ingin ditanyakan ataupun ada yang belum dimengerti daripada itu, boleh untuk ditanyakan kepada Bapak langsung.
Untuk kelompok X sendiri, apakah ada hambatan ataupun kendala yang didapatkan dalam proses? Oke, untuk waktu pengerjaannya tinggal sekitar 2 menit lagi. Oke, Bapak tambahkan waktu sekitar 1 menit untuk adik-adik mengerjakan. Oke, waktu tinggal 1 menit lagi untuk proses pengerjaan adik-adik sekalian. Oke, baiklah kepada adik-adik sekalian, apakah sudah selesai? Oke, izin. Oke, silakan. Oke, apakah dua kelompok sudah selesai? Sudah, Pak. Sudah. Oke. Baiklah, untuk kelompok yang sudah selesai terlebih dahulu, di sini Bapak minta perwakilan kelompok untuk dapat maju dan menjelaskan apa yang telah Anda dan teman-teman kelompok Anda tuliskan mengenai objek yang telah Bapak berikan tadi. Oke, kepada Bima sebagai perwakilan kelompok, silakan berbuat ini. Baiklah, ini adalah kerja kelompok kami. Nomor 1, yaitu gambar kelinci. Kelinci tersebut berwarna abu-abu, memiliki telinga yang panjang, mata yang bulat, mulut yang kecil, dan suka memakan wortel. Dan kelinci tersebut tinggal di taman rumput. Terima kasih. Oke, kepada Bima silakan berbuat. Oke, berikan applaus untuk teman adik-adik saya. Oke, di sini untuk kelompok dari Merta sendiri telah benar telah memuat beberapa komponen yang ada di objek yang dalam hal ini adalah seekor kelinci, di mana kalimat tersebut berbunyi kucing tersebut kelinci tersebut berwarna abu-abu dan memiliki telinga yang panjang. Nah, ini merupakan salah satu daripada beberapa objek yang bisa kita jadikan sebagai bahan deskripsi. Yang kedua yaitu mata yang bulat, mulut yang kecil, dan suka memakan wortel. Dan kelinci tersebut tinggal di taman rumput. Nah, kalimat tersebut sudah benar dan cukup bagus dari kelompok Merta yang telah membuatnya. Oke, untuk kelompok yang kedua, kelompok Lexa, kepada Zeta sebagai perwakilan kelompok dipersilakan untuk maju ke depan dan mempresentasikan apa yang telah kalian buat. Baik, di sini kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil kerja kelompok kami, yaitu rumah adat Cemburu. Rumah adat Cemburu sangat unik. Rumah ini berbentuk rumah panggung, terbuat dari kayu dan memiliki tangga. Rumah ini
berikan akses untuk zeta. Oke, untuk yang kedua yaitu rumah ada Bengkulu. Di sini kelompok dari zeta membuat sebuah paragraf deskripsi yang berbunyi, rumah adat Bengkulu sangat unik. Rumah ini berbentuk rumah panggung, terbuat dari kayu dan memiliki tangga. Nah, ini saja sudah membuat beberapa komponen dan ditambah memiliki tiang dan beberapa banyak bunga di halamannya. Apa yang telah dibuat oleh kelompok zeta sudah bagus dan sesuai, tidak kalah bagusnya dengan kelompok yang telah dibuat oleh kelompok delta. Di sini berikan aplaus untuk diri adik-adik masing-masing. Oke, karena adik-adik sudah bisa membuat sebuah paragraf deskripsi, di sini Bapak ada sebuah soal yang dikerjakan oleh masing-masing individu. Soal ini berupa soal untuk penegasan ataupun pemahaman kembali materi paragraf deskripsi sehingga adik-adik sekalian dapat lebih memahami atau lebih mengerti tentang apa yang dimaksud ataupun apa ataupun langkah-langkah di dalam proses pembuatan sebuah paragraf deskripsi. Oke, ini ada. Oke, di sini Bapak berikan waktu sekitar sama kayak tadi, yaitu 5 menit untuk adik-adik sekalian mengerjakan soal yang telah Bapak berikan. Silakan, Pak. Oke, untuk jawab bagus pertanyaan dari Alexa. Untuk untuk jawaban nanti silakan adik-adik silang di di jawaban yang paling adik-adik benarkan ataupun paling sesuai dengan yang adik-adik pikirkan. Bagaimana sumber pengajarannya seperti sebutkan? Untuk kelompok Alexa sendiri, apakah ada hambatan ataupun kendala yang didapatkan dalam proses? Oke, untuk waktu pengerjaannya tinggal sekitar 2 menit lagi. Iya, Pak. Oke, Bapak tanggal waktu sekitar 1 menit untuk mengerjakan. Oke, waktu pengerjaannya tinggal 2 menit lagi kepada adik-adik sekalian untuk dapat segera menyelesaikan soal yang telah Bapak berikan.
untuk pengerjaannya apakah sudah selesai? Rumah Oke, yang sudah menyentuh visi tadi di usia kita menunggu teman-teman yang belum selesai dulu. Oke, karena waktunya sudah selesai, di sini oke, Bu. Oke, untuk semuanya apakah sudah selesai? Oke, ini Bapak akan mengambil sendiri pengerjaan yang kita adik-adik buat. Sebelah sini apakah sudah selesai? Sudah, Pak. Sudah, oke. Oke, itu jawaban adik-adik sekalian sudah lumayan bagus dan rata-rata sudah sesuai dengan harapan yang telah Bapak harapkan sebelumnya. Oke, makanya untuk pesta pemeriksaan sudah bagus karena jawabannya banyak. Oke. Oke, untuk jawaban pengerjaan yang telah ada dibuat ini rata-rata sudah betul dan bagus. Boleh kasih aplaus untuk diri kita masing-masing. Oke, karena penyampaian materi dari Bapak sudah selesai dan tugas yang telah Bapak berikan kepada adik-adik sekalian sudah dikerjakan semua, maka pembelajaran pada pagi hari ini kita selesaikan pada kesempatan kali ini. Oke. Di sini sebelum Bapak mengakhiri pembelajaran, karena Bapak sudah berjanji di awal akan memberikan reward kepada adik-adik sekalian yang telah menjawab kuis yang Bapak berikan tadi, maka adik-adik yang telah menjawab kuis tadi Bapak persilakan untuk maju ke depan. Kepada Peggy, Firma dan Mersta, persilakan. Ada selesai. Aku udah pilih sih yang mana. Ini merupakan
merupakan bentuk apresiasi Bapak terhadap kinerja pembelajaran yang telah adik-adik buat Makasih Kak. hari ini. Oke, untuk adik-adik sekalian bisa duduk ke tempatnya masing-masing lagi. Oke. Oke, untuk adik-adik yang belum dapat. Oke, untuk adik-adik yang belum dapat jangan berkecil hati dan lebih giat belajar agar bisa mendapatkan riwayat yang sama seperti teman-temannya yang lain. Oke, sebelum menutup pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa agar apa? Agar ilmu yang telah kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat ataupun dapat berguna di hari kelak dan dapat diterapkan ataupun diaplikasikan di kehidupan bermasyarakat. Oke, kepada Iba bisa untuk memimpin teman-temannya dalam berdoa. Baiklah teman-teman, marilah kita berdoa untuk menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bil sabr. Sadaqallahul azim. Oke, dengan telah kita berdoa untuk mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, maka selesailah sudah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Bapak mohon maaf jika Bapak ada kesalahan kata atau perbuatan kepada adik-adik sekalian, dan untuk adik-adik sekalian silakan untuk mempersiapkan perlengkapan sekolahnya dan pulang ke rumah masing-masing dengan hati-hati. Terima kasih. Terima kasih.